menuntun pada cita yang tak terbayangkan. Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi, dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Silakan bagi rekan-rekan yang baru bergabung untuk bisa merename ya nama di Zoom-nya, dan juga mohon untuk bisa di open kameranya ya rekan-rekan semua. Silakan, kami sudah mengirimkan virtual background. Nah, silakan menggunakan virtual background tersebut untuk kegiatan Sapa Prodi pada sore hari ini. Silakan yang bisa untuk membuka kameranya, mohon dibuka ya rekan-rekan ya. Oke, Mas Pungkas sudah nih. Mbak Mena mungkin bisa di rename namanya dari UT mana, Mbak Mena? Silakan. Mas Agam Frastia, silakan sambil di rename. Bisa dari UT mana ya, biar kita bisa saling kenal rekan-rekan. Silakan dituliskan UT daerahnya. Mas Pungkas Ari Kurniawan dari UT Jakarta. Oke. Pak Saipudin dari UT Jakarta. Siapa lagi? Mas Aldi. Silakan Mas Aldi bisa ditambahkan dari UT daerah mana? Dan Mbak Mena ya, silakan. Mbak Remija Ignasia, silakan Ibu untuk bisa di rename, ditambahkan ini dari UT mana? Apakah dari UT Kupang ini sepertinya ya? Silakan rekan-rekan. Nah, silakan bagi rekan-rekan yang bisa menggunakan virtual background-nya, silakan bisa dipasang ya rekan-rekan ya. Nanti biar tampilan di Zoom kita semakin cantik teman-teman. Silakan, yang bisa menggunakan virtual background, kami harapkan virtual background-nya bisa untuk disesuaikan ya. Kita sudah mengirimkan virtual background di chat ya, di chat grupnya, silakan dicek. Sudah kami kirimkan, bahkan kemarin sudah kami kirimkan juga via email rekan-rekan semua. Yang misalkan menggunakan HP, yang tidak bisa menggunakan virtual background, tidak apa-apa. Ya, yang penting mohon untuk eh, kameranya di open ya, biar kami bisa saling mengenal nih, biar bisa saling melihat ya, rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara ya atau Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Terbuka. Silakan. Nah, ini ada Mbak Mita DTNGU. Nah, ini dari UT mana, Mbak? Silakan sambil di rename ya. Saya sambil cek dulu biar kita bisa tahu nih, ini teman-teman mahasiswa kita ini dari UT mana saja nih. Apakah menyebar nih di seluruh Indonesia bahkan di dunia? Silakan. Nah, ini kita sambil menunggu ya rekan-rekan ya. Menunggu rekan-rekan yang lain. Oke, silakan sambil di rename dulu. Mbak Mena, ini dari UT mana? Mbak Mena, silakan bisa di rename dulu ya. Oke, silakan bisa di rename. Oke.
Silakan yang bisa menggunakan virtual background untuk bisa dipasang ya, rekan-rekan menggunakan virtual background. Yang tidak bisa, misalkan menggunakan HP tidak apa-apa. Yang penting mohon untuk kameranya di open biar kita tahu nih ini beneran memperhatikan, mendengarkan atau malah cuman ini aja, cuman tidur takutnya kan. Apalagi ini bulan puasa nih ya. Oke, kita mau lihat nih ada UT Palu, UT Cepu. UT Cepu tuh UT mana ya? Mas Agam Prastia. UT Cepu tuh UT mana, Mas? Saya baru dengar ada UT Cepu. Cepu Coba. mungkin cepu. Iya, maksudnya itu UT mana masuknya? Cepu itu perbatasannya Jawa Tengah Jawa Timur, Iya, ikutnya berarti ngikutnya Jawa UT Tengah, mana? UT Surakarta. ikut untuk Semarang. Oh, UT Semarang. Ke Oke, Semarang. makanya kok ada UT Cepu? Cepu Cabang ya. baru nih, cabang Cabang baru. baru. Boleh, boleh nanti harapannya ya. Mungkin sebagai doa juga ya, semoga ada UT Cepu. Cepu. Gimana sih pronuncianya? Oke, Cepu. silakan. Cepu. Itulah. Oh ya, Cepu ya. Kita lihat siapa lagi nih yang belum. Mbak Mena dari mana ini? Mbak Mena, Mas Aldi, ini belum dituliskan nih dari UT mana? Ada UT Manado, UT Palangkaraya. Oke, mana lagi nih? Ada UT Bogor. Oh, deket nih UT Bogor ya. Mbak Novi. Oke, silakan di open kamera ya teman-teman sambil kita coba presensi. Ada Mbak Najwa Adinda S. Ini dari mana nih? UT mana? Tolong dituliskan ya. Ada juga Pak Abdul Jafar. Silakan dituliskan UT mana? Oh, ini ada yang share screen ya, Mas Ahmad. Oke, coba ini dulu. Oke, rekan-rekan, ini sepertinya sudah mulai ini ya. Ini ada yang share screen ya? Oke, sebentar. Oke, ini sepertinya Ibu Kaprodi juga sudah hadir ya. Coba saya mau sapa Ibu Kaprodi dulu ya. Apakah sudah bergabung di Zoom kita? Halo Bu Eha, apakah sudah bergabung? Halo, Mas Fadri. Siap, Ibu. Mohon izin saya standby sebentar ya. Siap, Ibu. Bisa kita mulai, Ibu? Boleh sekitar 3 menit lagi ya? Oke, siap. Oke, rekan-rekan semua tadi itu ya, Ibu Kaprodi sudah hadir, sudah join. Nanti kita akan mendengarkan juga ya dari sambutan Bu Kaprodi dan juga nanti ada penyampaian materi rekan-rekan. Nah, ini sudah mulai rame nih ya. Nah, kita mau coba lihat lagi nih, kira-kira siapa nih yang belum dibuka nih. Ini Bapak Sofyan Hidayat, Bapak atau Mas nih? Mas Teguh Salote, silakan di open kameranya ya, rekan-rekan ya, biar sama-sama tahu nih. Ini rekan-rekan satu prodinya nih. Ini dari seluruh Indonesia nih ya. Luar biasa ya UT itu di sini teman-teman ya. Kita bisa punya keluarga ya, keluarga dari seluruh Indonesia. Ini ada Mbak Fadila Umuri dari UT Gorontalo. Terus mana gini? Ada tadi ya Mas Agam dari UT Semarang. Terus ada juga nih Mas Alim dari UT Purwokerto ya. Oke, oh ada UT Samarinda juga, Mbak Sri Sahrianti. Silakan untuk di open kamera, rekan-rekan ya. Kita kurang lebih nanti sambil kita ini ya, apa namanya, menantikan waktu untuk berbuka nih ya. Jadi memang kita ngambil momennya itu momen Lebaran, apa puasa ya, biar kita nikmati dulu. Jadi sambil kita apa namanya, sambil kita diskusi, ngobrol-ngobrol ya di bulan puasa ini. Jadi ada kegiatan yang bermanfaat gitu ya, sambil kita nunggu berbuka rekan-rekan. Oke, coba dibuka lagi. Ini ada Mas Sofyan Hidayat, Mas Teguh Salote, belum di open kameranya. Terus ada Mbak Sri Sahrianti, UT Samarinda. Mohon bisa di open kamera. Oke, Mas Sofyan Hidayat. Dari UT mana, Mas? Masih di masih di mute. Silakan bisa. Dari UT Jakarta, Pak. UT Jakarta. Silakan Pak, bisa di Ya, rename ya di UT Jakarta. ya. Mas Teguh Salote dari UT mana nih? Ditulis ya, teman-teman, biar kita tahu nih, ini mahasiswa ATPU nih dari mana saja. Oke, silakan. Terus saya coba mau lihat di slide berikutnya ya, ada siapa saja ini. Ada UT Ambon, Mbak Fajar Kapitan. Ada UT Manado, Mbak Gloria Victory. Terus ada juga nih dari Dania Damayanti dari mana ini? Silakan bisa di rename ya rekan-rekan ya, biar kita
para dosen juga bisa tahu nih, ini sebaran mahasiswa kita dari mana saja. Nah, mohon ya bisa untuk di open kameranya. Ini Bapak Ibu dosen sudah pada join rekan-rekan. Nanti biar bisa saling mengenal. Siapa tahu nanti pas kita lagi kemana gitu kan ketemu, wah ini yang kemarin nih ikut kegiatan Sapa Prodi. Oke, silakan Mas ya Fadri, dibuka. kita Iya sudah Bu, bisa? oke, sudah Suara bisa saya Bu ya? sudah masuk ya? Sudah masuk Ibu, jelas Ibu. Oke, ya. Sorry. Oke. Oke, rekan-rekan, selamat datang ya. Kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi ATPU, FISIP UT, dalam acara Sapa Prodi ATPU 2026 dengan tema ATPU Unggul dalam bidang kajian kebijakan dan kelembagaan publik. Nah, kami himbau ya untuk seluruh rekan-rekan untuk dapat menyalakan kamera, mengganti virtual background, merename dengan nama asal UT daerah, dan menonaktifkan seluruh audio karena rangkaian acara akan segera kita mulai. Silakan Mas Deka untuk diputarkan video Indonesia Raya dan juga himne UT. Suaranya belum muncul, Mas Deka, izin. Bentar ya Mas, di Ya, kendala kayaknya. siap, aman. Oke, saya ingatkan kembali rekan-rekan untuk bisa open kamera, lalu untuk bisa di rename ya. Silakan di rename dengan namanya lalu underscore UT daerah mana. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Ketua Program Studi Absensi Negara, FISIP Universitas Terbuka, Ibu Dr. E.H. Saleha, SAN MSI. Yang kami hormati rekan-rekan dosen ATU, baik yang ada di UT Pusat maupun di UT Daerah. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Terbuka yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Sapa Prodi ATU 2026 pada sore hari ini. Izinkan saya untuk berpantun dulu ya rekan-rekan. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Selamat datang hadirin sekalian di acara Sapa Prodi. Mari bersama wujudkan ATU unggul dalam kebijakan dan kelembagaan publik ke depannya. Program Sapa Prodi adalah agenda rutin dialog interaktif antara ketua program studi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan informasi akademik yang terkini, kurikulum berbasis OBE, serta membangun keunggulan di bidang kebijakan dan kelembagaan publik. Selain itu, Sapa Prodi juga bertujuan untuk memotivasi mahasiswa dalam sukses pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan, saya Fadli Arisandi, dosen program studi Ilmu Administrasi Publik, yang pada kesempatan sore hari ini menjadi MC sekaligus moderator yang akan kita lakukan Sapa Prodi ini. Rekan-rekan yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, hikmat, dan penuh keberkahan, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat mengiringi kelancaran kegiatan pada sore hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan Kaprodi Ilmu Administrasi Negara yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kaprodi kita, sekaligus Ibu Kaprodi juga nanti akan menyampaikan materi 1 terkait kurikulum. Langsung saja kepada Ibu Dr. E.H. Saleha, SAN MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi menjelang wabarakatuh. malam teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya setelah sekian lama ya teman-teman, setelah ujian nilai keluar, teman-teman bisa kami jumpai kembali dalam kegiatan Sapa Prodi ATU. Teman-teman yang hari ini mungkin ada yang sedang berpuasa, kami dari Program Studi Administrasi Publik mengucapkan selamat berpuasa. Dan juga bagi teman-teman yang sudah di wilayah timur mungkin sudah berbuka, selamat berbuka. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang program studi selenggarakan sebagai salah satu media untuk menginformasikan kepada seluruh mahasiswa terkait dengan segala sesuatu mulai dari input, proses maupun output dari penyelenggaraan program studi administrasi publik. Jadi teman-teman, ada banyak hal yang harus kami informasikan ke teman-teman terkait dengan beberapa perubahan kebijakan, kemudian juga perubahan tanggal akademik juga, kemudian juga termasuk dengan beberapa skema yang berubah yang sehingga ini mungkin jadi hal yang penting yang bisa teman-teman dapatkan. Saya juga harapannya hari ini berharap banyak sekali mahasiswa yang hari ini bisa ikut karena mahasiswa kami itu mahasiswa kita ada 27.000, cuma hari ini yang hadir sangat sedikit. Jadi ke depan saya minta teman-teman kalau ada kegiatan prodi yang diinformasikan oleh prodi baik dari media sosial, Instagram maupun Telegram prodi, teman-teman bisa join. Kita sebenarnya berupaya kegiatan prodi itu menjelang sore hari atau di Sabtu Minggu supaya teman-teman semua yang bekerja maupun yang tidak bekerja bisa ikut serta ya. Ada beberapa hal yang ingin saya share kepada teman-teman semua. Saya mungkin memohon maaf, mungkin banyak suara-suara di belakang saya karena saya sedang di dalam keramaian yang cukup padat sekali.
Saya coba share screen, nanti kalau teman-teman sekiranya membutuhkan informasi lebih lanjut, kemudian juga ingin bertanya, nanti akan dipandu oleh Mas Fadri. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman seluruh dosen administrasi publik yang sore hari ini hadir, meskipun ini di jam pulang kantor, tapi bersedia untuk ikut serta di Zoom, dan juga teman-teman yang nanti sebagai pemateri di kegiatan Sapa Prodi di sore hari ini. Teman-teman yang saya sayangi, saya ingin menyampaikan tentang visi dari program studi kita. Ini merupakan salah satu hal yang urgen untuk teman-teman ketahui. Dan semua kegiatan ini juga direkam ya, tim admin, kemudian juga ini bisa diinformasikan, disosialisasikan kembali via YouTube, baik di YouTube Prodi maupun di YouTube Fakultas. Jadi teman-teman yang saya sayangi, bahwa visi Prodi kita adalah unggul ya di dalam pengembangan studi kebijakan dan kelembagaan publik. Dan ini juga upaya kita agar kita mampu bersaing ya secara global. Kemudian juga ini karena kita di perguruan tinggi jarak jauh, jadi kita laksanakan dengan pola penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi jarak jauh. Kemudian kita punya misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh di bidang administrasi, kebijakan, dan kelembagaan publik yang berkualitas, yang inklusif, dan adaptif. Kemudian juga menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, berdaya saing global di bidang kebijakan serta kelembagaan publik. Kemudian memanfaatkan hasil penelitian dan kelembagaan publik yang dapat diterapkan dalam rangka pengabdian pada masyarakat, baik nasional maupun internasional. Tujuan ini adalah supaya teman-teman diharapkan nanti kalau lulusan administrasi publik itu mampu mengelola tugas-tugas administrasi, kemudian mampu mengidentifikasi, merumuskan, mengimplementasikan, memonitoring, dan mengevaluasi kebijakan publik, serta mampu menganalisis dan menata kelola kelembagaan, serta memimpin organisasi publik. Nah, di sini teman-teman diharapkan nanti kalau setelah lulus, 3 diantaranya adalah teman-teman bisa menjadi administrator publik, menjadi analis kebijakan publik, kemudian menjadi analis kelembagaan publik. Ada 9 capaian yang diharapkan mampu dihasilkan oleh program studi, baik oleh lulusan kita nanti kalau teman-teman lulus dari administrasi publik, yaitu adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat bernegara, kemudian menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, dan sebagainya, mengaplikasikan metode penelitian poli dan kuantitatif, terapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif, kemudian mampu menunjukkan kinerja yang bagus ya, yang mandiri, bermutu, dan terukur, kemudian mampu menganalisis interaksi antar aktor dan governansi, mampu menganalisis tata kelola kelembagaan, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik. Nah, untuk mengimplementasikan semua visi misi program studi, tentunya program studi akan menyelenggarakan pembelajaran baik dengan secara tatap muka maupun secara online. Dan saya berharap teman-teman yang hari ini hadir sudah mengetahui jadwal-jadwal yang ada di Universitas Terbuka. Jadwal tersebut teman-teman mungkin bisa lihat, mungkin bisa cari di websitenya Universitas Terbuka ya teman-teman ya. Jadi setiap 2 semester atau awal atau tengah tahun biasanya kalender UT itu berubah. Jadi teman-teman mohon memperhatikan setiap mau registrasi, setiap mau akan ujian, kemudian mau tutorial, kalau bisa kalender akademik ini diakses, dilihat kembali, ataupun ditempel mungkin ya, ataupun disimpan di handphone masing-masing agar teman-teman mengingat kembali jadwal-jadwal penting dari proses perkuliahan di Universitas Terbuka. Misalnya dalam waktu sebentar lagi teman-teman akan mengikuti tutorial online. Nah, tutorial online itu akan dimulai dari tanggal 13 April sampai dengan 14 Juni 2026. Kemudian nanti ada pengumuman kelulusan, ini 4 Maret ya, dan juga ada 1 April 2026, ini bagi teman-teman yang akan lulus. Kemudian nanti ada ujian, jadi teman-teman ini ada cetak KTPU mulai dari 20 Mei sampai dengan 27 Juli. Kemudian juga nanti harus ada yang unggah laporan praktik praktik ya, terakhir 28 Juni 2026. Kemudian juga ada ujian yang tatap muka ya, tanggal 20, 21 Juni 2026.
Kemudian juga ada ujian online, ini 16 Juni sampai 28 Juli. Kemudian ada pengumuman nilai mata kuliah itu tanggal 5 Agustus. Tapi di sini mungkin belum ada, ini ada apa namanya, mengulang ya, ujian online yang mengulang ini kayaknya remedial belum ada. Tapi mungkin sekitar jadwalnya sekitar 16 Juli sampai 28 Juli ini ada ujian remedial ya. Dan ini mohon diperhatikan masing-masing kalendernya, jangan sampai teman-teman lupa untuk hadir ujian, untuk apa namanya tutorial tidak ikut. Jadi ini adalah hal yang urgent sehingga nanti teman-teman terlewatkan satu agenda penting dari proses pembelajaran di Universitas Terbuka. Selain kalender, teman-teman juga harus bisa mengakses dan membaca dari katalog kita. Dan katalog itu sudah tersedia di website UT juga. Jadi katalog UT itu tersedia di website kita. Jadi saya mohon itu teman-teman ini katalognya sudah ada di website kita. Jadi tolong diakses. Biasanya ada perubahan dan katalog itu ada dua ya teman-teman. Katalog penyelenggaraan itu untuk jam ujian, untuk SPP, kemudian untuk misalnya penghapusan mata kuliah, kemudian juga ada form-form yang penting buat kuliah, ini ada di sistem penyelenggaraan. Kemudian ada namanya katalog kurikulum yang isinya tentang kurikulum semua prodi di Universitas Terbuka termasuk prodi kita ya, administrasi publik. Saya akan menjabarkan beberapa hal terkait dengan katalog kurikulum terutama ya. Hal ini mungkin teman-teman bisa cek apakah katalog yang teman-teman punya itu masih yang lama atau yang baru ya. Kalau bisa itu sudah sesuai dengan perkembangan revisi dari biasanya katalog itu per 1 tahun ganti. Jadi teman-teman tolong dicek kembali apakah katalog yang teman-teman punya itu katalog yang versi lama atau yang versi baru. Karena biasanya ada perubahan kebijakan. Baik, untuk teman-teman yang tadi ya, yang hadir hari ini, saya ini informasikan tentang mata kuliah. Jadi terkait dengan perkembangan mata kuliah di kurikulum baru, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, khususnya misalnya kalau untuk mahasiswa teman-teman angkatan baru, ya mahasiswa baru mungkin tidak banyak perubahan, sama seperti yang ada tercantum di katalog, ya. Jadi ada beberapa mata kuliah ini di kurikulum baru ya. Kemudian untuk teman-teman yang di semester 2 ini sama, ya tidak ada perubahan. Kemudian teman-teman yang di semester 3 ini sama, tidak ada perubahan ya. Kemudian teman-teman yang di semester 4 ini perhatikan, apakah ada di sini teman-teman yang di semester 4? Ada? Kalau ada say hello dengan saya. Ada yang di semester 4? Ya, jadi karena di semester 4 itu teman-teman ada yang mata kuliah yang belum diambil di semester sebelumnya, sehingga di semester 4 ini teman-teman akan mendapatkan mata kuliah tambahan yaitu Pancasila dan Ajas-Ajas Manajemen. Ini jadi total SKS-nya sebanyak 23 SKS. Ya. Kemudian teman-teman yang di semester 5 ada di sini yang semester 5? Apakah ada yang di sini semester 5? Ada? Nah, teman-teman yang di semester 5 saat ini kan di registrasinya mungkin tertera ya beberapa mata kuliah yang berbeda dengan katalog. Misalnya seharusnya teman-teman di katalog itu ada filsafat, manajemen kinerja, sistem pengendalian manajemen organisasi publik, ada governance digital, ada manajemen konflik, ada dinamika pembangunan masyarakat desa dan kota, ada corporate governance. Namun di form registrasi mungkin ada yang berganti, jadi teman-teman akan menerima mata kuliah yang saat ini di semester 5 adalah filsafat administrasi, manajemen kinerja, ada kebijakan publik, governance digital, ajas-ajas manajemen, teori organisasi, dan corporate governance, ada juga tambahan kewirausahaan digital. Ini adalah kenapa berbeda, karena sistem pengendalian pegawai, pengendalian manajemen ini sudah teman-teman ambil di semester sebelumnya. Kemudian juga mata kuliah manajemen konflik sudah ada di semester sebelumnya, sudah teman-teman ambil. Kemudian dinamika pembangunan masyarakat desa dan kota sudah teman-teman ambil, sehingga ini mata kuliahnya
diganti dengan mata kuliah Azas Manajemen dan Teori Organisasi. Ini ya. Kemudian juga nanti ada perubahan yang tatap muka untuk teman-teman yang mengambil SIPAS penuh dan SIPAS semi. Jadi nanti tatap mukanya bukan mata kuliah yang tertera di katalog, tetapi ada mata kuliah kebijakan publik yang digantikan untuk tatap muka. Ini untuk yang semester 5 ya, ada perubahan. Kenapa teman-teman kok beda ya antara mata kuliah yang di form registrasi ya, di billing registrasi dengan yang di katalog? Itu karena memang ada mata kuliah pengganti untuk khusus teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah sebelumnya. Jadi karena sudah diambil mata kuliah yang kuning ya, yang ini, jadi artinya ada mata kuliah pengganti sehingga SKS-nya mencukupi dari kebutuhan teman-teman sebelumnya. Kemudian di semester 6 itu ada misalnya korupsi, anti korupsi, ada perencanaan kota, ada digital media, ada advokasi kebijakan publik, ada manajemen proyek, ada metode penelitian, ada pemberdayaan masyarakat ya. Kemudian ini karena ada yang diambil, jadi teman-teman akan mengambil mata kuliah administrasi pembangunan, ada reformasi administrasi, ada perencanaan kota, ada digital media, ada sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, ada manajemen proyek dan metode penelitian. Ya, ini ada mata kuliah pengganti. Admin mungkin bisa di-mute yang bocor suaranya. Oke, kemudian ada di semester 7 ini ada beberapa mata kuliah yang teman-teman sudah ambil ya, sehingga berubah jadi ada administrasi pertanahan, ada kepemimpinan, ada analisis kebijakan publik, analisis data kuali kuanti, ada UKT, ada UKT atau ada artikel ilmiah ya, ditambah dengan mata kuliah perilaku organisasi dan manajemen kinerja. Kemudian ini ada mata kuliah di semester 8. Nah, di semester 8 juga ada beberapa teman yang sudah mengambil beberapa mata kuliah sehingga ada penggantian mata kuliah. Jadinya mata kuliah di semester 8 adalah etika pemerintahan, manajemen kinerja, filsafat administrasi, komunikasi inovasi, manajemen proyek, monitoring evaluasi kebijakan publik, dan perilaku organisasi. Ya, selain mata kuliah ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan cara membaca katalog. Cara membaca katalog, teman-teman di sini yang hadir sudah senior semua atau masih ada yang baru? Ada yang baru, teman-teman? Ada, Bu. Ada yang baru, Bu. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru ya. Diperhatikan katalog yang teman-teman punya. Perhatikan katalog yang teman-teman punya ya. Cara membaca katalognya. Oke. Ini adalah katalog kita. Prodi teman-teman itu kodenya, nomornya adalah nomor 50 ya. Administrasi publik. Perhatikan katalog yang teman-teman punya. Atau silakan lihat di handphone, di-download ya katalog yang dari website. Atau yang teman-teman punya ya dari registrasi, mungkin punya teman. Ini di semester 1, teman-teman akan mengambil mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Jumlah SKS-nya adalah 3. Selama menjadi mahasiswa administrasi publik, teman-teman itu harus menyelesaikan 145 SKS. Jadi, teman-teman harus menghitung jumlah SKS tiap semester kira-kira akan selesai berapa. Kalau yang sistemnya paket semester full, mungkin sesuai dengan paketnya. Ada yang 20, 18, 23, 21 gitu ya. Itu sesuai dengan paketnya. Tetapi kalau teman-teman yang tidak paket, itu mengambil boleh lebih maksimal 24 SKS. Jadi dilihat mata kuliahnya ya. Ini dilihat SKS-nya 3, kemudian ini ada waktu ujian. Waktu ujian Romawi dan Romawi dan angka biasa ya. Ini ada maksudnya ya. Kemudian ada kode bahan ajar, kemudian ada ini semesternya ya. Dan ini maksudnya adalah hari pertama. Ini yang maksudnya adalah Romawi adalah hari, angka setelahnya itu adalah jam. Ya. Yang di depan ini adalah hari pertama, jam pertama. Coba cek lagi kalender akademik yang tadi saya perlihatkan, hari pertama ujian tatap muka itu tanggal berapa? Tadi tanggal berapa ya? Ada yang ingat nggak? Tadi saya lihatin kalender ya, saya coba cek dulu kalender tadi. Kalender tadi menyebutkan bahwa ujian tatap muka adalah tanggal 21 Juni. Artinya, kalau di katalog ini disebutkan 1.1, teman-teman harus hadir tanggal berapa? Ada yang tahu?
20. Ya, betul. Ini artinya teman-teman harus hadir tanggal 20 jam 6.30. Nah, jamnya di mana, Bu? Di katalog penyelenggaraan. Ada jam-jam ujian itu untuk beda-beda wilayah ya, Indonesia Barat, Tengah, Timur, ada jam-jamnya. Itu diperhatikan di katalog penyelenggaraan. Nah, ini sebenarnya di katalog penyelenggaraan juga diinformasikan tentang membaca waktu ujian. Next, selanjutnya saya kasih sampel ya. Selanjutnya adalah ini. Misalnya 2.4. Jadi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini ada dua, ya, 2 SKS. Jam ujiannya adalah 2.4. Ini ada kode bahan ajarnya, ini ada semesternya, ini semester 2. Ya, semester 2. 2.4 itu artinya apa? Ada yang bisa? Hari kedua jam keempat. Ya, hari keduanya berarti tanggal berapa? Tanggal 21. Ya, tanggal 21 jam keempat itu kalau Ibu tidak salah itu mungkin sekitar jam 12.45 ya, 12.45. Sepertinya kalau tidak salah itu 12.45 ya, sekitar jam 1. Itu teman-teman harus hadir ke lokasi ujian 30 menit sebelumnya. Begitu ya. Ini cara membaca katalog. Nah, bagaimana Bu kalau nanti ngambil mata kuliah khususnya teman-teman yang non-SIPAS? Non-SIPAS itu misalnya Bu, saya tidak lulus nih di semester ini, ada satu mata kuliah tidak lulus. Apa ya tidak lulusnya? Bahasa Inggris Bu. Oh, bahasa Inggris 2.2 ya. 2.2. Sorry, misalnya saya tidak lulus, ada yang tidak lulus yang bisa saya sampelkan. Ini contohnya 2 ada yang sama 2.3, 2.1, 1.4, 1.1. Oh ya ini misalnya ya, Bu saya di semester 1 ternyata tidak lulus pengantar ilmu administrasi publik ya, 1.1. Kemudian di semester 3 kan ada mata kuliah yang 1.1 juga ya. Ini 1.1 kewirausahaan digital, ini semester 3. Misalnya teman-teman tuh belum, saat ini di semester 3, tapi belum pernah ngambil pengantar ilmu administrasi publik. Diperhatikan karena jam ujiannya apa ini? 1.1 semua ya. Kode jam ujiannya tetap 1.1 ya. Artinya apa coba? Mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik jamnya 1.1. Kemudian teman-teman sekarang di semester ini harus ngambil kewirausahaan di era digital 1.1. Artinya apa coba kedua mata kuliah ini? Bentrok. Bentrok, betul. Nah, karena bentrok kan tidak mungkin membelah diri ya, kecuali pakai joki. Jadi teman-teman nanti biasanya bisa meregistrasikan, nanti biasanya Pusjian akan memberikan kode ujian online untuk salah satu mata kuliah di sini. Misalnya kewirausahaan di era digital adalah UTM tatap muka, tapi untuk KIAT mungkin akan dilaksanakan secara online, ujian online ya. Jadi begitu, biasanya dari tim Pusdian yang sudah memberikan memetakan kalau ada yang bentrok, teman-teman akan di treatment ujiannya dengan 2 skema tadi ya. Seperti itu. Baik, untuk jam ujian sudah mengerti ya teman-teman ya? Tidak ada lagi yang keliru ya? Sudah tahu ya? Sudah tahu? Oke, ini sebenarnya ada keterangan ya, ini ada wajib tutorial. Ya, ini ada yang wajib tuton ya. Kemudian ada mata kuliah berpraktik. Coba cek. Ini implementasi kebijakan publik, ada mata kuliah berpraktik. Ini ada yang wajib tuton begitu ya. Kemudian ini juga berpraktik, ada wajib tuton, kemudian ada berpraktik, ada yang praktik nih, metode penelitian sosial. Ada yang wajib tuton, ada bimbingan wajib, ada yang berpraktik, ada yang praktik begitu ya. Kasih mati kamera saja. Ya. Oke, selanjutnya di bawah ada tulisan biasanya ada tulisan mata kuliah prasyarat TAPS ya, mata kuliah syarat untuk lulus ini ya biasanya ya. Itu ada teman-teman harus ambil dulu nih mengantar ilmu administrasi publik, administrasi pembangunan reformasi, teori organisasi, kebijakan publik, manajemen pelayanan publik.
implementasi kebijakan publik. Jadi biasanya untuk teman-teman mau meregistrasikan mata kuliah ARIL atau UKT biasanya ada diseleksi yang berbeda waktunya daripada waktu registrasi biasa. Karena nanti tim dari registrasi pusat atau tim dari DAK itu akan memfilter teman-teman yang sesuai dengan syarat dari boleh mengambil mata kuliah untuk tugas akhir program. Ya, misalnya SPK-nya 2,5 gitu ya, atau sudah menyelesaikan N dikurang 35. Jadi dari jumlah 145 SKS dikurang 35. Jadi sekitar 110 atau sekitar 115 SKS baru bisa mengikuti dan telah mengambil mata kuliah ini semua ya. Baru bisa nanti mengambil mata kuliah yang ARIL atau UKT seperti itu. Ini biasanya registrasinya tersendiri berbeda dengan registrasi biasa. Ini untuk mata kuliah untuk yang kita membaca katalog. Kemudian terkait dengan untuk lokasi ujian itu biasanya teman-teman bisa menghubungi UT daerah atau mengecek kartu ujiannya di mana teman-teman akan ditempatkan ketika ujian. Jadi diperhatikan di kartunya, kalaupun teman-teman menerima dalam bentuknya Excel, itu tolong diperhatikan tabelnya sampai dengan habis, jangan sampai teman-teman tidak membaca ada tabel sebelah kanannya. Karena biasanya di situ ada yang terpotong, misalnya Bandung, Kabupaten Bandung, untuk ruang 1 sampai 30 ini lokasinya di SMA A. Untuk lokasi 31 sampai 360 itu biasanya di SMP B. Nah, itu teman-teman perhatikan sedemikian sehingga teman-teman tidak salah untuk hadir di ujian. Khawatirnya karena pagi-pagi, apalagi untuk di jam pertama, biasanya teman-teman khawatir terlambat karena ujian itu harus 30 menit sebelum ujian hadir. Jadi mengantisipasi supaya tidak terlambat hadir, teman-teman bisa mengecek KTPU, mengecek lokasi ujian 1 hari sebelum ujian. Jadi diusahakan setelah menerima KTPU, kartu peserta tanda ujian itu, teman-teman mengecek sorenya atau paginya ya sebelum 1 hari sebelumnya untuk datang ke lokasi ujian. Duduknya di mana, ruangnya apa, sekolahnya apa, kemudian pertimbangkan apakah itu masuk jalur macet atau tidak. Kalaupun jalur macet, maka diusahakan datang lebih pagi lagi. Kalau diperlukan dia menginap di daerah yang sekitarnya ya. Tapi kalaupun itu jalur tidak macet, mungkin bisa disesuaikan dengan durasi tempuh untuk ke lokasi ujian. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan teman-teman yang tidak menguasai soal ujian. Yang kami informasikan adalah bahwa soal ujian itu disesuaikan dengan modul masing-masing. Teman-teman baca di depan modul, di halaman depan itu ada peta kompetensi. Nah, peta kompetensi itu disitulah soal dikembangkan masing-masing. Misalnya peta kompetensi yang pertama, misalnya mahasiswa diharapkan menguasai tentang ilmu apa itu administrasi publik. Artinya teori tentang administrasi publik harus teman-teman kuasai. Teori dari siapa semuanya harus teman-teman kuasai. Itu teman-teman bisa lihat dari modul ya. Biasanya kita kembangkan soal dari modul. Kemudian jika ada keterkaitannya nanti dengan tutorial dan juga mata kuliah praktik akan disampaikan oleh teman-teman dosen yang lain. Saya mungkin kami dari program studi, kalaupun nanti teman-teman memiliki kesulitan di dalam proses tutorial maupun ujian, kita punya Telegram, jadi teman-teman bisa ikut masuk dalam Telegram kita, ataupun nanti ada di Instagram, mungkin teman-teman bisa berkomunikasi dengan kami via Instagram, sehingga kesulitan yang teman-teman
hadapi, bisa kami bantu sehingga teman-teman bisa lulus tepat waktu dan dengan IPK yang bagus dan tinggi dan bekerja sesuai dengan bidang ilmunya. Nanti juga akan disampaikan tentang kegiatan kemahasiswaan oleh Bu Nur Ambia. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir hari ini punya prestasi baik dari bukan hanya bidang akademik tapi juga bisa kegiatan minat dan bakat maupun dari olahraga. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, Mas Fadri. Nanti mungkin kalau ada tambahan lagi saya sampaikan, namun sementara cukup di situ saja. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya bisa jawab nanti. Saya mungkin tidak on kamera, sebentar lagi saya melanjutkan perjalanan, saya tidak on kamera, tapi mungkin saya bisa mengikuti kegiatan dalam perjalanan ke kantor ya, ke Universitas Terbuka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir, 129 orang. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Ibu Eha atas tadi penjabarannya karena kan tadi sudah mendengarkan ya banyak hal yang tadi disampaikan oleh Bu Kaprodin ya. Tadi terkait penyampaian visi dan visi, terus juga terkait dengan 9 capaian gitu ya, dan juga terkait kalender akademik ya. Jadi jangan lupa nanti untuk dicek gitu dan juga tadi bagaimana cara membaca katalog itu juga tadi udah disampaikan oleh Bu Eha. Dan jangan lupa tadi mata kuliah ya. Nah, rekan-rekan bagi yang tadi masih saya lihat tadi di chat tuh kan ada yang nanya, Kak ini tadi lupa cara membaca seperti apa. Tenang saja, rekan-rekan itu sudah nanti kita rekam ini nanti akan kita akan kita upload ke YouTube ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalkan tadi ada yang tertinggal, ada yang lupa, nanti bisa dicek lagi ya. Nah ini kita langsung saja ya rekan-rekan untuk materi yang kedua. Nah materi yang kedua ini nggak kalah seru juga nih rekan-rekan. Jadi di materi kedua ini terkait dengan kemahasiswaan ya. Tadi yang sudah sampaikan Bu Eha. Jadi rekan-rekan nanti bisa untuk aktif nih dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah kegiatan kemahasiswaan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Ambia Arma ya. Jadi di materi kedua ini, jadi kita akan langsung saja kepada Ibu Dr. Nur Ambia. Apakah sudah bisa? Bisa. Oke, silakan Mbak Ambia. Ya, terima kasih Mas Fadri untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa suara saya bisa didengar? Jelas sekali. Oke. Silakan. Baik, yang pertama saya ucapkan yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Eha Saleha, kemudian Bapak Ibu dosen ya di program studi ilmu administrasi negara, kemudian Bapak Ibu yang ada di UT daerah mungkin yang sedang ikut juga, dan yang kami banggakan teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Nah, izinkan saya share screen ya. Pada kesempatan sore ini saya ingin berbagi terkait kegiatan kemahasiswaan. Tadi udah disinggung juga sama Ibu Kaprodi bahwa selain akademik kita juga butuh mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik. Nah, di PPT kali ini saya lebih banyak membahas tentang yang akademik dulu ya. Oke. Lanjut saja. Ini yang pertama kita ada program pembelajaran di luar program studi ya, namanya Peluru. Ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dan 6. Jadi pendaftarannya itu ketika teman-teman berada di semester 4 dan 5. Jadi mendaftar di semester 4 dan 5 untuk mengikuti kegiatannya pada semester 5 dan 6. Nah ini khusus untuk 2 semester itu saja. Dan ketika teman-teman mengikuti program ini tuh seperti MBKM-nya yang dari pemerintah, namun sekarang kan yang dari Kementerian Pendidikan itu sudah di-close ya, jadi sudah diserahkan ke masing-masing universitas. Jadi kita punya program ini di mana nanti banyak ya cabangnya, bisa magang di BTN, kemudian ada di Phoenix Seven, kemudian ada kewirausahaan, ada banyak gitu. Nah, teman-teman kalau mengikuti program Peluru ini, itu dia ada 1 semester bisa
Jadi teman-teman tetap registrasi mata kuliah di semester 5 atau 6, tapi teman-teman nggak perlu ngikutin e-learning atau tutorial. Dan juga tidak perlu mengikuti UAS, karena teman-teman cukup fokus kepada program peluru ini. Karena nanti kalau program pelurunya berhasil dan mendapatkan nilai yang baik, itu bisa dikonversikan ke seluruh mata kuliah yang tertera di semester 5 atau 6 yang ada di katalog begitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang non-SIPAS, itu kan setiap registrasi memilih mata kuliahnya sendiri. Nah, jika ingin mengikuti peluru, ada baiknya pilihlah mata kuliah yang memang sesuai ada di semester 5 dan 6, karena di luar dari mata kuliah tersebut tidak bisa dikonversi. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ada hibah PKM kewirausahaan, walaupun ini sudah lewat ya. Ini bukannya kemarin di Desember. Nah, ini tuh PKM kewirausahaan itu lebih kepada teman-teman yang punya bisnis kecil gitu ya. Jadi didanai oleh UT sebesar 5 juta untuk pengembangan usahanya begitu. Nah, alhamdulillah untuk yang tahun ini kita ada dua kelompok yang mendapatkan hibah, yaitu dari Banda Aceh sama Bengkulu. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun depan ada lagi lebih banyak daripada ini ya, karena tahun lalu PKM kita itu yang lulus kalau nggak salah 2 juga. Nah, tahun ini juga 2. Jadi semoga tahun depan lebih dari 2. Kemudian selain PKM kewirausahaan, kita juga ada hibah penelitian. Nah, kalau penelitian ini dananya maksimal 10 juta. Ini ditujukan untuk mahasiswa yang aktif ya di semester 4, 5, dan 6. Nah, ini dia harus beranggotakan minimal 1 teman mahasiswa dan harus ada 1 dosen pembimbingnya begitu. Nah, kemarin ini kita sudah menjaring ya, dan alhamdulillah dari 10 ternyata 1 yang mengundurkan diri. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena dari awal sudah ikut jaringan, sudah kita ajari, kita memfasilitasi untuk pembimbingan, kemudian diberikan dosen yang bisa membimbing dari A sampai Z begitu ya, dari awal sampai mensubmit di aplikasi LPPM-nya begitu. Ini sangat disayangkan ketika mundur. Jadi harapannya ke depannya teman-teman semoga tahun depan lebih daripada 9 kelompok, dan semoga ya ini dari 9 tim yang kemarin sudah submit, semoga seluruhnya diluluskan gitu ya, lolos, karena menurut saya setelah pembimbingan itu proposalnya lumayan bagus dan menarik gitu. Nah, harapannya ke depannya teman-teman jika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini itu harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Ini sebenarnya tidak rumit, apalagi kalau teman-teman itu berkoordinasi dengan dosen di prodi kita, baik yang ada di pusat maupun yang ada di UT daerah, itu sangat bersedia sekali untuk membimbing teman-teman begitu. Nah, kemudian selain 2 hal, kalau yang tadi PKM kewirausahaan dan hibah penelitian itu uangnya dari universitas terbuka, dan memang dananya sedikit lebih kecil ya. Kalau ini dia P2MW, ini program dari Kementerian Dikti, Saintek. Nah, ini untuk mahasiswa yang memiliki wirausaha, baik yang usahanya itu baru berkembang atau sudah maju. Ini banyak. Dan ini teman-teman masih ditunggu sampai tanggal 25 Maret 2026. Nah, kira-kira teman-teman yang mau join, silahkan ya nanti hubungi kami dari Prodi. Nanti kami akan memfasilitasi dari pembimbingan sampai submitnya begitu. Kemudian selain ada P2MW, ada juga program kreativitas mahasiswa. Ini sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi untuk yang PKM kreativitas mahasiswa ini lebih luas dia. Dia tidak hanya tentang kewirausahaan aja, tapi ada penelitian, ada karya ilmiah, ada juga pengabdian di sini programnya. Nah, ini ada program kreativitas mahasiswa PKM AI, artikel ilmiah, kemudian ada kreativitas mahasiswa riset, kemudian ada juga kewirausahaan. Ini banyak macamnya. Jadi teman-teman ini kalau mau mengikuti ini juga segera hubungi kita ya. Nanti kita akan lakukan penjaringan, kemudian kita akan fasilitasi pelatihan sampai pembimbingan penyelesaian proposalnya begitu. Jadi jangan sampai ketinggalan lah. Paling tidak kita dari UT memiliki mahasiswa yang berprestasi. Ini secara nasional begitu ya.
Nah, kalau dari kementerian ini dananya lebih besar daripada yang di UT sendiri, teman-teman. Kayak P2MW ini dia bisa mencapai 20 juta sampai 50 juta. Nah, tapi program P2MW ini kuotanya sangat sedikit. Makanya kalau memang mau yang kuotanya lebih banyak, kita ikut yang program kreativitas mahasiswa. Nah, itu tadi kalau untuk yang akademik ya, prestasi akademik. Kemudian kita juga berharap teman-teman itu yang punya prestasi atau memiliki keahlian di bidang olahraga ya non akademik itu diperbolehkan juga. Misalnya teman-teman kita kan nggak tahu nih karena program kuliah kita kan jarak jauh ya, kita tidak selalu serta-merta ketemu secara langsung. Jadi bukan berarti kita nggak mau membimbing teman-teman atau membantu teman-teman. Jika teman-teman memiliki kemampuan atau apa ya pengen ikut lomba olahraga tingkat nasional, tingkat bahkan sampai tingkat internasional, silahkan hubungi kami, dosen dari prodi. Setidaknya dari proses ataupun sampai pelaksanaannya pasti ada hal yang bisa kita bantu dari perguruan tinggi begitu. Jadi bukan berarti kami itu sebenarnya ketika teman-teman ada yang berprestasi, kita hanya tinggal minta hasilnya saja gitu. Enggak, karena sebenarnya kita juga pengen, cuman kan kayak gini, kayak kemarin kita mau menjaring hibah penelitian, itu tidak semuanya yang bersedia gitu. Nah, harapannya di sini komunikasi antara teman-teman sebagai mahasiswa dengan kami yang sebagai sivitas akademika di Universitas Terbuka ini, itu saling apa ya, support dan saling koordinasinya saling komunikasi yang baik begitu. Jadi bukan berarti kami memaksa teman-teman, tapi kita memberikan pembimbingan. Nah, sekali lagi saya katakan, jika teman-teman memiliki prestasi atau mau mengikuti perlombaan yang tingkat nasional ataupun internasional, bisa menghubungi kami dari program studi yang ada di pusat ataupun ada di UT daerah. Sebisa mungkin kami akan membantu, walaupun tidak secara penuh, tapi pasti ada yang kita bantu, seperti itu. Mungkin itu aja Mas Fadri untuk bagian kegiatan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mbia ya tadi sudah menjelaskan terkait dengan program-program kemahasiswaan ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa nanti ya untuk mengikuti tadi ada dijelaskan terkait program peluru, ada juga PKM, ada hibah penelitian dan banyak sekali ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan bisa ikut join nih ya bagian nanti bisa dan tertarik seperti itu. Nah kita lanjut dulu ya rekan-rekan. Saya lihat udah banyak nih yang sebenarnya antusias pengen tanya-tanya tapi kita sabar dulu, kita selesaikan dulu ya untuk paparan materi yang akan disampaikan oleh para dosen kita. Ini masih ada dua lagi nih, nggak kalah seru ya rekan-rekan. Nah, untuk paparan yang ketiga ini nih terkait tutorial nih rekan-rekan. Tentunya bagi rekan-rekan mungkin yang masih baru, tadi kan kita sudah lihat ya, ada juga banyak mahasiswa baru ya. Nah, tentunya mungkin masih ada kendala mungkin atau belum memahami secara komprehensif terkait tutorial seperti apa. Nah, jadi pada sore hari ini akan langsung disampaikan oleh Mbak Rafika. Ya, langsung saja kepada Mbak Rafika dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ya, Mas sangat Fadri? sangat jelas Mbak Rafika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya untuk waktu Indonesia bagian Barat. Karena saya lihat pada sore hari ini tampak rekan-rekan mahasiswa berasal dari timur ya, dari UT Palu juga tadi saya lihat juga ada UT Jepang. Jadi mungkin akan banyak perbedaan waktu ya pada sore hari ini dari bagian barat. Ayo Bu balik Bu. Oke, pada sore hari ini saya akan menjelaskan terkait tutorial ya. Saya izin share terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, jelas? Oke, baik. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa ya, tadi sebelumnya kan kita ketahui ya bahwa untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama mungkin tutorial online ini sudah menjadi hal yang sehari-hari dirasakan dan digunakan ya.
tapi mungkin bagi mahasiswa baru masih ada yang bingung terkait pelaksanaan tutorial. Namun saya yakin sebenarnya pembahasan terkait sistem penyelenggaraan tutorial ini sudah dibahas sebelumnya di LKP PJJ ya. Jadi mungkin ini sifatnya reminder atau memperjelas apa-apa yang mungkin belum dirasa jelas oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, jadi mungkin pertama-tama kita lihat terlebih dahulu ya timeline dari pembelajaran mahasiswa UT. Jadi dimulai dari registrasi ya, kemudian nanti ada tutorial dan kemudian persiapan menjelang UAS. Jadi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi ya, Bu Eha, bahwa mahasiswa UT itu mulai kuliah dengan belajar jarak jauh. Yang pertama mempelajari katalog. Jadi membaca kurikulumnya seperti apa ya, lalu jenis layanannya, dan kemudian bahan-bahan pendukung dari setiap mata kuliah. Yaitu dalam hal ini mungkin BMP yang ada dalam bentuk fisik ya yang dikirimkan kepada masing-masing mahasiswa dan juga bisa diakses lewat RBV. Nah, yang kedua, mahasiswa juga membaca kalender akademik. Tadi juga sudah dijelaskan ya kalender akademiknya oleh Ibu Kaprodi, di mana di sana nanti para mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa itu bisa melihat kapan waktunya ya, kapan melaksanakan ujian, kapan pelaksanaan tutorial online, kapan melakukan kelulusan dan hal lainnya. Kemudian juga mengikuti LPK BJJ ya, dalam hal ini OSMB, PKBJJ ya, workshop tugas klinik ujian. Dan melakukan aktivasi tuton serta mengisi form persediaan mengikuti tutorial online. Nah, kemudian ada fase tutorial ya. Fase tutorial ini terdiri dari 8 sesi ya. Di mana di sini teman-teman akan belajar jarak jauh sambil mengikuti yang namanya kegiatan tutorial. Nanti kita akan bahas ya lebih spesifik tentang tutorial ini, dan kemudian ada masa-masa persiapan UAS ya. Jadi mahasiswa kemudian nanti akan mempersiapkan diri ya untuk ujian akhir semester ya setelah kemudian melaksanakan tutorial. Nah, apabila kemudian mahasiswi mengalami kesulitan atau mengalami kendala, maka bisa datang ke kantor PJJ untuk mendapatkan layanan belajar. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan di mana jenis-jenis mata kuliah itu berkaitan dengan tutorial. Dalam hal ini, jenis-jenis mata kuliah atau mata kuliah yang akan diambil oleh teman-teman mahasiswa itu akan mempengaruhi bentuk tutorialnya ya dalam beberapa case ya. Dan di sini jenis-jenis mata kuliah ini didasarkan pada model pembelajaran. Ya, jadi ada mata kuliah teori ya. Ada mata kuliah berpraktik, ada mata kuliah praktik, dan yang terakhir ada tugas akhir program. Jadi ini jenis mata kuliah nanti akan mempengaruhi model pembelajaran atau model dari tutorial yang akan teman-teman ambil. Nah, pengertian tutorial sendiri ya, jadi tutorial itu seperti yang sudah dilihat ya oleh teman-teman di layar, bahwa ianya adalah layanan belajar untuk memantapkan keberhasilan pencapaian kemampuan atau capaian pembelajaran sebagai hasil dari belajar mahasiswa yang dilakukan secara terbimbing dan atau mandiri. Jadi nanti di tutorial ya, tutorial itu sifatnya adalah bantuan belajar ya. Gimana ketika teman-teman belajar mandiri membaca BMP ya teman-teman baik itu melalui fisik maupun RBV, teman-teman akan dimantapkan ya keberhasilannya melalui tutorial ini. Jadi akan dilakukan secara terbimbing ya. Nah, untuk jenis-jenis tutorial ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya terkait hal ini, di mana ada 3 jenis tutorial. Yang pertama ada tutorial tatap muka, tutorial to web, atau tutorial webinar, dan yang terakhir ada tutorial online atau tuton. Nah, 3 tutorial ini ya merupakan jenis tutorial yang ada di universitas terbuka ya dalam mendukung pembelajaran teman-teman semua. Nah, spesifiknya pada sore hari ini ya, kita akan membahas tentang tutorial online atau tuton untuk mata kuliah teori. Yang mana nanti kalau misalnya mata kuliah berpraktik akan spesifik dijelaskan oleh dosen lainnya. Yang pertama ya terkait tuton MK teori ini, yang pertama itu ialah kegiatan tutorial yang diselenggarakan secara online atau daring ya. Jadi semuanya diselenggarakan secara online. Yang kedua, dia memuat aktivitas berupa materi-materi pembelajaran, ya, terus ada forum diskusi, dan juga ada tugas-tugas. Yang ketiga, dia dapat diakses menggunakan perangkat. Dalam hal ini bisa diakses dengan smartphone, juga bisa dengan tablet, PC maupun laptop. Jadi ini diharapkan sangat inklusif gitu buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di berbagai dan dunia lainnya.
Nah, untuk komponen-komponen kelas tuton MK teori itu, yang pertama di prasesi atau mungkin teman-teman lihat ya, yaitu sesi pendahuluan. Di mana di sesi pendahuluan teman-teman itu akan eh, mengetahui ya, karena di sana ada penjelasan terkait orientasi mata kuliah. Jadi mata kuliahnya itu ngebahas apa, tujuan dari mata kuliah ini apa, ingin menghasilkan apa capaian pembelajarannya itu ada di orientasi mata kuliah. Di sana juga ada forum perkenalan di mana teman-teman bisa kenalan ya dengan teman-teman sekelasnya yang tentunya itu berasal tidak hanya dari satu daerah tapi seluruh Indonesia ya dan juga bahkan berasal dari belahan dunia lainnya gitu ya. Tadi misalnya tadi ada mahasiswa yang dari Jepang gitu. Lalu di sesi 1 sampai 7 gitu ya, akan ada juga penjelasan sesi ya terkait apa yang akan dipelajari pada sesi 1 ya. Kemudian ada form kehadiran dan form kehadiran ini jangan lupa untuk diklik ya rekan-rekan mahasiswa karena di tuton teori ya, kehadiran itu merupakan salah satu item yang akan dinilai. Nah, kemudian ada materi konsep esensial ya, materi pengayaan ya, forum diskusi, di mana di sini diskusi juga teman-teman mahasiswa harus bisa aktif ya, aktif menanggapi diskusi, aktif berdiskusi di situ. Karena diskusi juga merupakan salah satu item penilaian dalam MK teori. Lalu juga ada latihan sesi. Latihan sesi di sini di mana mahasiswa bisa mengukur ya, mungkin ya, mengukur keterpahamannya terhadap misalnya hal-hal yang dibaca dari BMP. Nah, seperti itu. Lalu sesi 3, 5, dan 7 ya, ini tidak kalah penting, ada tugas tutorial 1, 2, dan 3 ya. Tugas tutorial 1 ada di sesi 3, tugas tutorial 2 ada di sesi 5, dan tugas tutorial 3 ada di sesi 7. Nah, satu hal yang baru ya dalam penyelenggaraan tutorial MK Teori pada semester ini adalah tidak ada diskusi pada sesi 3, 5, dan 7. Jadi jika sebelumnya mahasiswa-mahasiswi UT yang mengambil MK Tuton Teori itu ada diskusi dari 1 sampai dengan 8, tapi pada semester ini tidak ada diskusi pada sesi 3, 5, dan 7. Jadi teman-teman mahasiswa hanya fokus untuk menyelesaikan tugas tutorial saja. Seperti itu. Lalu di sesi 8 ya, ada penjelasan sesi juga untuk terakhir ya, materi form kehadiran, materi konsep esensial, materi pengayaan, serta forum diskusi, dan latihan akhir. Ya, jadi ini semua item-item ini diharapkan dapat membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa maksimal dalam mencapai capaian pembelajaran. Nah, mungkin yang terakhir ya, ingin saya sampaikan adalah terkait nilai akhir tuton. Di mana tadi ya, jangan sampai mahasiswa-mahasiswi administrasi negara gitu dalam pelaksanaan tuton tidak mengklik form kehadiran di setiap sesinya. Karena kehadiran itu bernilai 20% ya. Kemudian juga jangan sampai tidak aktif ya dalam menanggapi diskusi karena diskusi juga bernilai 30% dan juga jangan sampai tidak mengerjakan tugas-tugas tutorial ya karena itu bernilai 50% dari total nilai akhir tuton. Mungkin itu saja penyampaian saya tentang tentang tutorial online ya. MK teori selanjutnya mungkin nanti akan spesifik membahas tentang bagaimana MK berpraktik dan praktik ya yang mungkin membutuhkan perhatian lebih lanjut ya. Itu saja, terima kasih, thank you untuk semua mahasiswa Universitas Terbuka di mana saja berada, semuanya sobat berpuasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator kita. Siap, terima kasih Mbak Revika. Nah, tadi rekan-rekan sudah disampaikan nih oleh Mbak Revika ya, tadi terkait dengan tutorial. Udah dijelaskan timelinenya tadi pembelajaran seperti apa, dan juga jenis-jenis mata kuliah. Nah, tadi Mbak Revika udah spill-spill sedikit tuh. Jadi salah satu mata kuliah itu Belum ada ada mata suaranya kuliah... Mas Fadri. Oh, halo, halo, jelas? Halo? Jelas. Oke. Nah, tadi rekan-rekan sudah disampaikan ya oleh Mbak Rafika ya terkait dengan tutorial ya tadi sudah disampaikan terkait dengan timeline pembelajarannya ya rekan-rekan dan juga tadi terkait dengan jenis-jenis mata kuliahnya. Nah, salah satu tadi udah di-spill ya terkait dengan mata kuliah berpraktik. Nah, langsung saja ya kita akan masuk terkait dengan mata kuliah berpraktik itu seperti apa. Langsung saja akan disampaikan oleh Bapak Amut Sunarya. Kepada Mas Amut dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fadri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana puasa di hari yang ke-16 ini ya. Semoga teman-teman masih kuat ya hingga nanti di hari yang ke-30 kayak gitu ya. Baik, untuk bagian saya ini adalah mengenai mata kuliah berpraktik ya. Jadi memang di
tahun lalu dan tahun ini memang dan seterusnya ya di UT memang sudah ada mata kuliah berpraktik ya dan praktik juga ya, di mana memang kedua mata kuliah ini ya baik praktik maupun berpraktik memang kita harus menghasilkan sebuah karya kayak gitu ya, atau sebuah proyek kayak gitu. Jadi saya akan share dulu ya untuk materinya. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Baik, ya. Ya teman-teman, jadi MK praktik dan berpraktik ini ya, memang itu wajib ya untuk teman-teman nanti laksanakan ya. Jadi praktik ya atau praktikum ya, berpraktik atau berpraktikum ya, jadi itu sama kayak gitu ya. Nah, teman-teman memang perlu dibedakan ya antara mata kuliah praktik ya dan juga berpraktik. Jadi kalau mata kuliah praktik ya atau praktikum itu memang dia nilai akhirnya ya itu nanti ditentukan ya oleh nilai yang diperoleh dari hasil kegiatan praktik ya. Jadi dia tanpa UAS ya. Artinya nilai akhir teman-teman itu nanti memang diperoleh full ya. Itu dari kegiatan praktik atau praktikum ya. Nah, contoh mata kuliah praktik ya untuk prodi kita diantaranya ada metode penelitian ya, lalu ada analisis data kualitatif dan kuantitatif, dan juga artikel ilmiah. Nah, kalau mata kuliah berpraktik ya atau berpraktikum ya, itu dia mata kuliah yang nilai akhirnya itu ditentukan oleh dua ya. Satu nilai praktik ya, dan satu lagi adalah nilai UAS kayak gitu. Nah, ada 5 ya teman-teman mata kuliah berpraktik di prodi kita ya. Yang pertama adalah mata kuliah implementasi kebijakan publik ya, lalu ada manajemen pelayanan publik, ada administrasi pemerintahan daerah, lalu ada analisis kebijakan publik dan monitoring evaluasi kebijakan publik ya. Nah, teman-teman ya. Jadi 3 mata kuliah praktik dan 5 mata kuliah berpraktik ini ya itu teman-teman akan tempuh di semester yang berbeda-beda ya. Untuk implementasi kebijakan publik ya, itu nanti akan teman-teman tempuh di semester 3 ya. Lalu manajemen pelayanan publik di semester 4 ya. Administrasi pemerintahan daerah itu di semester 5. Metode penelitian itu di semester 6 ya. Lalu analisis kebijakan publik 7 sampai artikel ilmiah, dan terakhir monef kebijakan publik di semester 8 kayak gitu. Nah, ini adalah skema tuton MK berpraktik ya teman-teman. Jadi kalau MK berpraktik yaitu skemanya berbeda ya dengan MK praktik ya. Kalau MK praktik dia sama seperti tuton biasa, 8 sesi ya. Namun dia ada 3 tuep ya. Tuepnya itu di sesi 3, 5 dan 7 kayak gitu ya. Nah, di masing-masing tuep itu ya, itu nanti ada tugas ya. Tugasnya itu adalah tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ya kayak gitu. Jadi nanti setelah tugas teman-teman bisa web ya di sesi 4, 6, dan 8 kayak gitu. Namun memang unik ya teman-teman di MK berpraktik ini memang dia diskusinya tidak dinilai untuk semester ini. Namun info terbaru ya untuk semester depan ya itu kemungkinan akan dinilai juga ya. Jadi agar proporsi tugasnya itu seimbang kayak gitu ya. Karena kan kalau misalkan teman-teman hanya mengerjakan tugas saja ya, itu dirasa memang dari segi substansi itu terlalu mudah kayak gitu ya, terlalu gampang. Jadi memang nanti untuk semester depan akan ditambah, diskusinya juga ada penilaian kayak gitu ya. Nah, ini adalah skemanya. Jadi untuk komposisi nilai tugasnya ya, tugas 1 30%, lalu tugas 2 35%, dan tugas 3 35%. Sehingga digabung nanti menjadi 100% kayak gitu. Nah, untuk jenis-jenis tugasnya itu tergantung dari masing-masing panduan berpraktiknya. Nah, kalau saya, karena saya yang membuat panduan berpraktik manajemen pelayanan publik ya, itu nanti mahasiswa diminta ya untuk proyek akhirnya adalah membuat video ya, membuat video terkait dengan solusi inovatif ya mengenai permasalahan pelayanan publik di masyarakat seperti apa kayak gitu. Nah, nanti videonya itu bisa
upload ya di media sosial mahasiswa ya, bisa itu YouTube ya atau TikTok ya atau Instagram ya. Nanti tutornya akan menilai ya dari hasil videonya tersebut kayak gitu. Namun memang untuk video tersebut juga harus di dalamnya dicantumkan ya teori-teori mengenai manajemen pelayanan publik ya sebagai solusi ya, sebagai solusi inovatif dalam memecahkan permasalahan pelayanan publik di masyarakat kayak gitu. Nah, untuk MFK yang lain itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di panduan berpraktik ya yang akan teman-teman dapatkan ya sesuai tadi ya yang sudah diplot ya semesternya ini ada 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kayak gitu ya. Nah, untuk alur kegiatan mata kuliah berpraktik teman-teman seperti biasa ya, teman-teman akan registrasi mata kuliah dulu ya. Ini nanti akan otomatis aktivasi kelas Tuton ya, MK praktik dan berpraktik ya. Nah, untuk semester ini teman-teman dan seterusnya, jadi kalau semester lalu itu untuk teman-teman bagi yang kedapatan MK praktik atau berpraktik yang memang mengharuskan turun lapangan itu harus ya mengurus izin penelitian itu atau izin berpraktik itu ke UT daerah. Untuk semester ini ya itu sedang diusahakan ya untuk formulir surat izinnya itu disediakan ya template-nya pada tuton masing-masing kayak gitu. Jadi teman-teman nanti tidak usah mengurus ke UT daerah lagi kayak gitu ya. Ini formulirnya sedang disiapkan ya oleh tim IT di UT ya. Kita tunggu saja nanti apabila pelaksanaan tuton sudah berjalan ya. Berikutnya pencarian data lokasi praktik atau berpraktik ya. Jika memang di mata kuliah praktik dan praktik ini teman-teman memang diharuskan untuk terjun ke lapangan ya. Apabila tidak ya tidak usah melakukan praktik di lapangan kayak gitu karena memang ada beberapa mata kuliah praktik dan praktik yang memang terjun ke lapangan, ada yang tidak kayak gitu. Khusus untuk manajemen pelayanan publik memang kami di tim kemarin membuat panduan itu memang tidak mewajibkan untuk turun lapangan ya. Namun memang jika kondisi memungkinkan dan memang harus turun lapangan ya diperbolehkan kayak gitu ya. Berikutnya itu ada pembimbingan dengan pembimbing atau tutor-tuton ya. Jadi untuk mata kuliah praktik ya seperti artikel ilmiah ya. Terus analisis data kuantitatif dan kualitatif serta metode penelitian memang itu ada proses bimbingan ya. Seperti Karil misalkan contohnya itu memang dia ada 4 kali web ya. Di situ tutor membimbing mahasiswa ya sampai nanti jadi artikel kayak gitu ya. Jadi ada 4 kali web dan 4 kali tugas ya kayak gitu. Pun sama dengan metode penelitian seperti itu ya. Namun untuk yang adik kakak ya itu memang dia tugasnya per sesi biasanya kayak gitu ya. Nah, ini masih alur kegiatan teman-teman ya. Jadi untuk analis data ya, misalkan teman-teman nanti misalkan menganalisis sebuah kasus kayak gitu ya. Jadi nanti untuk contoh analisis datanya itu teman-teman bisa lihat pada panduan praktik dan berpraktik masing-masing MK. Ya, itu sudah kami cantumkan ya. Terus untuk menyusun laporan ya, biasanya memang untuk praktik dan berpraktik ini memang ada laporannya ya. Jadi masing-masing berbeda laporannya. Kalau karya ilmiah itu nanti bentuknya adalah artikel ya. Kalau metode penelitian itu misalkan proposal penelitian ya kayak gitu. Kalau manajemen pelayanan publik kayak saya tadi itu dia bentuknya adalah video ya, video tentang solusi inovatif mengenai permasalahan pelayanan publik ya. Jadi memang nanti tergantung di panduan masing-masing kayak gitu ya. Nah, untuk yang berpraktik memang nanti teman-teman ya di sesi 357 itu memang harus mengunggah tugas 1, 2, dan 3 ya untuk MK berpraktik ya. Kecuali yang analis data kualitatif dan kualitatif itu memang dia tugasnya per sesi ya. Kalau metode penelitian dan Aril itu biasanya dia 4 kali juga ya kayak gitu. Ini waktunya 2 minggu ya. Tapi kalau untuk yang tuton biasa dia hanya yang pertemuan pertama saja ya. Yang 2 minggu. Selebihnya sekarang dari 2 sampai terakhir itu sekarang 1 minggu kayak gitu teman-teman. Berikutnya untuk pelaksanaan. Jadi untuk MK berpraktik ini yaitu wajib diikuti oleh mahasiswa ya. Web sebanyak 4 kali ya untuk MK praktik artikel ilmiah dan metode penelitian ya. Lalu untuk berpraktik ya tadi yang 5 tadi itu adalah 3 kali ya. Lalu juga untuk MK praktik ini memang ada tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa ya.
Untuk komponen penilaian itu berasal dari 3 tugas yang memang diunggah ya pada kelas tuton ya. Jadi seperti yang saya singgung di awal tadi, tidak ada nilai diskusi untuk MK berpraktik ya, kayak gitu. Dan tugas untuk MK berpraktik itu tidak ada nilai diskusi ya. Untuk semester ini, namun untuk semester depan kemungkinan akan ada kayak gitu ya. Nah, untuk nilai kelulusan itu minimal adalah C, teman-teman. Jadi mau diperhatikan ya, apabila nanti teman-teman nilainya D misalkan ya, apalagi E ya, itu tidak akan lulus kayak gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk mengulang di semester berikutnya. Jadi mohon untuk menjadi perhatian bersama. Nah, untuk komponen penilaian teman-teman, jadi nilai akhir mata kuliah praktik ya, itu berasal dari satu komponen ya. Kalau untuk artikel ilmiah, yaitu dia di tugas 1, 2, 3, dan 4 ya. Pada kegiatan belajar 3, 5, 8, dan 11 ya. Jadi kalau artikel ilmiah itu dia modelnya adalah kegiatan belajar teman-teman ya. Jadi kegiatan belajar 1 sampai 14 kayak gitu. Yang memang diunggah pada kelas tuton ya, kayak gitu. Nah, untuk metode penelitian itu bentuknya adalah laporan akhir ya atau proposal penelitian ya. Jadi laporan akhir praktek wajib yang memang diunggah ya pada kelas tuton kayak gitu. Nah, untuk ADKK atau analisis data kualitatif dan kuantitatif itu bentuknya adalah laporan akhir ya praktek yang memang wajib diunggah pada kelas tuton juga ya. Adapun untuk mata kuliah yang berpraktik untuk komponen penilaiannya itu dia ada 2 ya, yaitu tugas dan UAS ya. Jadi untuk tugas itu diambil 60% bobotnya ya pada sesi 3, 5, dan 7. Lalu nilai UASnya adalah 40% kayak gitu ya. Begitu teman-teman, sekilas mengenai penjelasan dari MK praktik dan berpraktik dari saya. Nanti mungkin kita akan lebih eksplor lagi ya untuk diskusi bersama kayak gitu ya. Saya kembalikan lagi ke MC, silakan Kak Fadri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Samud. Oke, Ya. rekan-rekan, ini tadi udah disampaikan ya oleh Mas Samud terkait dengan mata kuliah berpraktik ya. Tadi ada 3 mata kuliah praktik dan 5 mata kuliah berpraktik. Nah, jadi rekan-rekan sudah semakin paham nih ya. Tadi bagaimana mekanisme dan juga terkait dengan komponen penilaiannya. Nah, sekarang kita sudah di sesi akhir ya, rekan-rekan, di mana tadi sudah disampaikan semua materi oleh para dosen kita. Ada 4 dosen tadi. Nah, ini kita langsung saja masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab nih. Nah, di sesi pertama ini saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang pengen langsung nanya nih ke dosen-dosen kita ya. Jadi silakan untuk diklik raise hand-nya. Jadi kalau nanti ada yang raise hand nanti langsung bisa berkomunikasi langsung dengan para dosen. Saya kasih kesempatan untuk yang sesi pertama ini untuk 3 orang nih. Silakan. Yang pengen tanya seputar Prodi ATU, seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh para dosen ya, tadi ada Bu EH terkait penyampaian visi misi dan capaian dan lain-lain, terus ada Mbak Ambia terkait kemahasiswaan, terus juga ada Mbak Rafika terkait tutorial, dan juga tadi Mas Amut yang terakhir terkait dengan mata kuliah berpraktik dan praktik tadi ya. Nah, silakan rekan-rekan. Kalau ada yang ingin bertanya atau terkait prodi ya, ada mungkin persoalan, silakan raise hand ya. Silakan raise hand. Saya pilih. Oke, ini langsung ya. Yang pertama ini ada dari Joni BPTPDIY. Ya, pertama nanti tolong ya untuk disebutkan namanya, dari UT mana, terus pertanyaan ditujukan ke siapa. Silakan, Mas Joni. Bisa di Baik, open terima cam, kasih. open cam, di open cam dulu. Mohon Silakan. maaf Kak, baru di tempat ini kerja. Oh, oke, silakan, nggak apa-apa. Sebutkan Ya, namanya ya, nama dari UT mana dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Silakan, Mas Joni. baik. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Joni Raharjo, saya dari UT Yogyakarta, program studi S1 Administrasi Negara. Izin bertanya berkaitan dengan praktek ya, kuliah berpraktek ya. Mata kuliah berpraktik. Ya, Yang praktiknya atau berpraktik? yang berpraktiknya Pak. Oke, silakan. Jadi gini, saya kan kerja di instansi pemerintah daerah ya. Nah, bagaimana nanti misalnya saya membuat video itu kaitan dengan apa ya, permasalahan yang ada di instansi, kemudian saya apa ya, saya kasih solusinya seperti itu. Itu bagaimana ya Pak ya? Itu mungkin itu Oke. saja Pak dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, selanjutnya ada yang lain rekan-rekan? Tadi ada dari Mas Joni Raharjo dari UT Jogja. Ada yang lain? Silakan resen. Di resen biar saya tahu nih yang mana dulu nih. Silakan. Yang langsung pengen ngobrol nih dengan para dosen kita,
Oke, ada lagi dari Mas Anas. Silakan Mas Anas untuk di unmute. Oke. Nama dan dari UT mana ya? Suaranya belum keluar. Belum jelas suaranya. Coba di ini dulu. Coba silakan lagi Mas Anas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrudin dari UT Bogor. Oke. Terkait untuk yang kurikulum pembelajaran tadi itu untuk misalkan ada dalam satu semester tidak ada satu mata pelajaran yang nggak lulus, itu bi- itu ada remedial atau diulang di semester selanjutnya. Terima kasih. Coba diulangi lagi Mas, soalnya putus-putus tadi. Coba. Eh, Terkait kurikulum pembelajaran. Ya. Jadi misalkan di semester pertama sekarang itu ada mata kuliah yang tidak kompeten atau enggak lulus, itu bisa diremedial atau diulang di semester selanjutnya. Oke, siap. Itu saja? Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Yang terakhir nih di sesi 1 nih. Ayo silakan rekan-rekan. Di raise hand. Satu lagi nih kesempatan untuk di sesi 1. Ayo siapa nih? Mungkin yang dari UT Jepang nih Mbak Ati Alfia mungkin. Mau ditanya atau seperti apa? Ayo satu lagi nih kesempatan untuk yang langsung bisa ngobrol dengan dosen-dosen kita. Silakan. Ada lagi satu yang raise hand. Untuk di sesi 1 ini kita 3 penanya. Nah ini mungkin belum ya, yaudah nggak apa-apa sambil kita menunggu, langsung saja bisa langsung jawab ya. Yang pertama tadi dari Joni Raharjo dari UT Jogja. Nah ini pasnya dengan Mas Amut nih terkait mata kuliah berpraktik ya. Kalau misalkan nanti tugas itu membuat video ya terkait persoalan di instansi terus memberikan solusinya itu bagaimana Pak? Kira-kira boleh atau tidak ya? Itu dari Mas Amut. Silakan Mas Amut. Baik, terima kasih Mas Joni atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi memang Mas untuk mata kuliah berpraktik ya khusus MK Manajemen Pelayanan Publik ya ini memang untuk membuat video ya saya tidak tahu ya untuk MK berpraktik yang lain ya karena memang yang membuat panduan bukan saya kayak gitu ya. Khusus memang untuk Manajemen Pelayanan Publik ya Mas Joni memang dia proyeknya adalah membuat video solusi inovatif ya dengan kajian teori-teori dari manajemen pelayanan publik kayak gitu terhadap permasalahan ya baik di instansi tempat Mas bekerja ya atau teman-teman bekerja maupun di luar instansi kayak gitu. Itu boleh Mas ya. Kayak gitu. Jadi saya katakan boleh ya kayak gitu. Di luar instansi pun ya boleh juga ya. Cuma kan kalau di luar instansi memang kita harus perlu izin ya, ya terkait izin itu gitu. Jadi silakan saja ya. Malah itu menurut saya bagus ya. Jadi nanti untuk perbaikan dari manajemen di instansi Mas Yuni sendiri kayak gitu. Itu. Oke, udah dijawab ya Mas Anas ya. Jadi boleh Mas, silakan ya. Jadi kalau nanti mau buat video, nanti kita lihat ya di panduan berpraktik mata kuliah apa nih yang tadi. Kalau di mata kuliah pelayanan publik itu boleh ya. Tadi Mas Amut sudah Boleh. menjelaskan. Oke. Nah selanjutnya itu dari Anas Rudin tadi ya. Nah ini ke Bu Eha nih. Bu Eha apakah masih bergabung Ibu Eha? Halo Bu Eha. Mas Padri? Oke siap. Bu Eha ini dari Mas Anas Rudin itu dari UT Bogor menanyakan Bu, kalau misalkan nanti ada mata kuliah yang tidak lulus di semester itu, nah apakah itu diremedialkan bisa atau dilanjut di semester berikutnya Bu? Ini gimana Bu? Silakan Bu Ya, Eha. baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi semester lalu sudah uji coba untuk remedial ujian. Jadi teman-teman, semoga di semester ini sudah lebih luas ya kebijakannya, sehingga teman-teman yang semester ini tidak lulus UTM dan UO langsung bisa remedial. Tapi harus diingat, teman-teman harus menyimpan nomor kontak di UT daerah masing-masing agar bisa segera meregistrasikan mata kuliah yang tidak lulus itu. Tapi saya agak sulit ya kalau untuk mata kuliah UTM karena UTM kan tidak bisa mengetahui hasilnya sampai dengan waktu ujian waktu pengumuman nilai. Jadi kemungkinan besar yang bisa diremedialkan adalah ujian yang online. Jadi kalau ujian online kan langsung teman-teman tahu bahwa teman-teman itu tidak lulus atau skornya misalnya untuk mata kuliah teori teman-teman harus skornya di atas 30
benarnya harus di atas skor 30. Jadi kalau misalnya soalnya 45 itu sekitar 15 ya, sekitar 15 soal tuh teman-teman harus bisa menguasai, harus benar ya. Pak, ini harus bisa sehingga teman-teman bisa nilai akhir tutonnya juga berkontribusi terhadap ke nilai akhir. Nah, untuk kalaupun nanti kemarin tuh ada yang terlewat sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa akhirnya tidak lulus ya, sehingga memang kemarin itu jumlahnya dan waktunya sangat sempit, jadi banyak yang tidak terinfokan untuk remedial ujian online. Tapi harapannya semoga semester ini itu lebih panjang durasi remedialnya, juga teman-teman terakses informasi ke UT daerahnya kapan waktu untuk remedial WO-nya. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Jadi kalau ujian perubahan skema ujian, kemudian juga misalnya dari UTM ke UO itu berbayar, kemudian remedial juga berbayar. Itu yang perlu diperhatikan. Saya sih berharap semua teman-teman yang semester ini lulus semua, kemudian juga nilainya tinggi-tinggi. Jadi tidak ada yang remedial, itu harapannya. Tapi pun kalaupun nanti terlewat ya terpaksa teman-teman harus mengambil registrasi ulang di semester selanjutnya. Begitu Mas Padri. Oke, siap. Sudah sangat jelas ya tadi Mas Anas ya terkait apakah bisa diremedialkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kapro bisa, terutama untuk yang dia nanti ujian online ya, itu bisa. Nah, jadi silakan nanti teman-teman bisa kalau misalkan ada nilai yang tidak lulus kayak gitu ya, silakan nanti diajukan, dicatat ya kontak di UT daerahnya seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya ya, rekan-rekan. Kita kasih kesempatan lagi bagi rekan-rekan yang langsung pengen bertanya, ngobrol, diskusi dengan dosen-dosen kita. Silakan untuk raise hand teman-teman. Apakah ada? Oke. Silakan teman-teman apakah ada? Nah, ini dari Mbak Ati Alfian nih sepertinya udah pengen tanya nih dari UT Jepang. Gimana Mbak Ati? Atau yang lain? Rekan-rekan? Oh ini. Silakan Mbak Ati. Oh, nanti ada Mbak Wiwin. Oke. Silakan Mbak Ati. Ini Ya, bener di Pak. Jepang ini, Mbak Ati. Iya, Pak. Aduh, Di udah kota mana, masak Mbak? ini, Pak. Buka ini, Pak, tapi belum buka. Oh, di sana jam berapa, Mbak? Sekarang jam setengah 7 Setengah 7 pagi. malam, Pak. Oh malam, oh udah ini. 18.08. Oh siap siap siap. Iya. Oke silakan Mbak Atik mungkin bisa perkenalan ya namanya, Ya, terus juga sekarang di kota mana nih? Jepangnya di kota mana nih? Dan betul. pertanyaannya kepada siapa nih? Silakan Mbak Atik. Ya, perkenalkan nama saya Atik Alfia dari UT Jepang. Penempatannya di Miyazaki, Pak, paling Oh bawah. Miyazaki. Oke siap siap. Ya. Gini, Pak, mau tanya yang perihal praktik dan berpraktik ya. Iya Ya, kita kan posisikan di Jepang ya, Pak ya. iya Mbak. Itu kan tadi kan ada ya bapaknya kan bilang praktiknya kan ada yang di lapangan gitu. Nah, buat kita yang di Jepang nih, gimana itu praktek yang buat yang di lapangan tuh? Apa ikut apa gimana gitu? Oke Ya, siap. Ada lagi Mbak Atik? udah gitu aja, Pak. Oke siap. Oke Mbak Atik sudah ya. Tadi ada satu lagi nih mana nih? Kok resennya hilang ya? Silakan tadi Mbak siapa ya? Yang satu lagi tadi sudah raise hand. Ada lagi? Silakan teman-teman yang raise hand. Tadi ada satu, ada dua tadi Mbak siapa ya? Satu lagi siapa? Silakan. Oke ini mungkin sambil ini ya, mungkin lagi. Nah ini Mbak Wiwin. Silakan Mbak Wiwin dari UT Ambon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya ingin bertanya terkait tutorial online atau tuton. Apa saja kriteria utama yang dinilai agar kita mendapat nilai maksimal, Kak? Oke, Mbak Itu Win itu aja. saja. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Win. Oke, Iya. ada lagi mungkin satu lagi untuk di sesi 2 ini atau kita dua orang dulu ya. Ini sambil kayak pada lagi mau menghimpun pertanyaan nih ya. Oke, yang pertama tadi dari Mbak Ati ini cocoknya Mas Amut nih ya terkait mata kuliah praktik nih dan berpraktik tadi ya. Nah,
Mbak Ati ini di Jepang ini Mas. Ini gimana Mas kalau praktik lapangannya gimana ini Mas kalau posisi di Jepang? Ya, silakan ke Mas Samud bisa dijelaskan. Tugasnya bagaimana nih? Masih di mute Mas Samud? Oke, terima kasih Mas Fadri. Pohon bawa Mbak Atik. Sudah jam 7 malam di sana ya? Konbanwa, iya Pak, setengah Oke. 7. Ya, Jauh di jadi Jepang ya. walaupun Mbak Ati di Jepang ya, kalau misalkan nanti untuk MK praktik atau berpraktik yang memang nanti Mbak Ati akan jalani, memang jika itu nanti di panduan menuntut untuk praktik lapangan ya di tempat Mbak Ati saja bekerja kayak gitu. Sekarang pasti kerja di Jepang kan? Iya Pak. Betul, nah ya berarti nggak apa-apa nanti di tempat kerjanya aja. Jadi biar nggak usah sulit-sulit untuk proses administrasi dan sebagainya kayak gitu. Ya, kalau untuk diminta turun lapangan ya kayak gitu. Tapi kemarin untuk panduan yang terbaru sepertinya sudah banyak yang direvisi itu untuk turun lapangan karena kemarin kita memang banyak problem ya. Kemungkinan sih memang yang untuk berpraktik yaitu kebanyakan memang tidak turun lapangan ya kayak gitu. Walaupun memang nanti untuk kasus-kasus tertentu memang diwajibkan untuk turun lapangan kayak gitu ya. Jadi usahakan untuk turun lapangan apabila memang sangat dibutuhkan ya, memang itu mendesak ya silakan. Tapi kalau memang tidak ya dan panduan itu memang diberi pilihan misalkan ya tidak diwajibkan ya tidak usah kayak gitu. Itu saja sih poinnya dari saya. Oke, siap. Sudah jelas ya Mbak Ati ya. Jadi kalau misalkan nanti Iya diminta Pak. ke lapangan, ya nanti kalau misalkan Mbak Ati bekerja saat ini bisa tuh di tempat pekerjaannya. Atau nanti misalkan bisa nih kayak misalkan nanti studi literatur kayak gitu ya, itu boleh juga. Ya tadi udah dijelaskan oleh Mas Amut ya. Oke. Nah selanjutnya ini dari Mbak Wiwin ya tadi UT Ambon. Ini pas banget nih ke Mbak Rafika nih ya terkait tutorial nih Mbak Rafika. Ini apa saja sih kriteria kalau misalkan agar tutornya itu nilainya 100 gitu, nilainya bagus. Nah, ini gimana tips and triknya nih? Silakan Mbak Rafika. Baik, terima kasih ya kepada Mbak Wiwin ya Mbak yang Wiwin. sudah bertanya tadi terkait tips and trick ya, agar kemudian bisa dapat nilai maksimal dalam MK teori terutama dalam tutorial online. Jadi untuk bisa dapat nilai maksimal yang pertama mungkin tadi ya kan ada 3 item penilaian di dalam tutorial online. Pertama kehadiran, kedua partisipasi dalam diskusi, dan ketiga itu tugas tutorial. Jadi pastikan bahwa apa namanya rekan-rekan mahasiswa itu ya tadi mengklik kehadiran ya sehingga full ya terkait kehadiran tadi. Terus kemudian aktif di diskusi. Jadi ketika ada diskusi apa namanya eh, menjawab diskusi, kemudian ketika nanti diberikan feedback, tanggapan dari tutornya, kemudian merevisi dan segala sesuatunya gitu ya. Ya, dan yang ketiga juga tugas tutorial ya. Jadi apa namanya kerjakan tugas tutorial dengan baik. Nah, spesifiknya untuk misalnya mendapatkan nilai di diskusi maupun tugas tutorial dengan baik, mungkin yang pertama ikuti ya apa instruksi dari diskusi maupun tugas itu gitu. Jadi jangan sampai eh, apa yang diperintahkan kemudian eh, apa juga dilakukan gitu. Jadi tidak tidak sinkron gitu. Jadi paling utama adalah bagaimana mengikuti instruksi dari tugas diskusi maupun di tugas tutorial. Terus usahakan juga yang paling penting bahwa segala jawaban itu didasarkan pada teori yang berasal dari BMP. Jadi semua pertanyaan diskusi maupun pertanyaan itu tutorial itu dirancang berdasarkan BMP rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus bisa mengacu ya kepada sumber utama pembelajaran kita yaitu buku materi pokok teman-teman ya yang sifatnya tadi bisa diakses secara online melalui RBV maupun teman-teman juga sudah punya dalam bentuk hardnya ya. Dan lakukan analisis yang mendalam ya dengan didasarkan pada teori-teori yang tadi teman-teman dapatkan dalam berdasarkan BMP dan sumber-sumber lainnya. Mungkin yang paling penting saya ingatkan ya karena ini udah di zamannya AI gitu ya. Banyak sekali gitu kita temukan mahasiswa-mahasiswa ini menjawab pure gitu ya dari AI. Kita sendiri tidak memungkiri ya bahwa penggunaan AI itu tetap dibolehkan tapi dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan. Dalam artian tidak dibenarkan untuk langsung copy gitu. Karena kita menjumpai di beberapa mahasiswa gitu ya itu langsung copy paste gitu. Bahkan
koma-komanya dan segala sesuatunya, bintang-bintangnya itu masih kelihatan gitu ya. Nah, itu mungkin dari dosen sendiri itu nggak akan segan untuk memberikan nilai 0 gitu ya. Eh, untuk hal demikian, dan juga jangan mengcopy gitu ya jawaban temennya atau mengcopy tanpa menyertakan sumber. Jadi itu yang paling penting menurut saya, di mana teman-teman melakukan analisis yang mendalam dengan dukungan teori konsep yang kuat berdasarkan BMP ataupun sumber lainnya yang mapan dalam pengutipan maupun penulisan referensi, itu akan membuat jawaban-jawaban teman-teman baik di diskusi maupun di tugas tutorial itu powerful ya, nilainya bisa baik gitu. Mungkin ya, dan itu tadi ya, kalau misalnya dapat feedback langsung revisi gitu ya. Jadi nilainya bakal lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Wiwin dan Mas Fadri. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rafika. Udah jelas ya Mbak Wiwin ya tadi bagaimana tips and triknya. Yang utama tadi ya bagaimana etika dalam ber-AI ya. Jadi kalau misalnya nggak buat diskusinya itu tadi yang masih ada tanda koma, bintang-bintang itu biasanya suka kopas tuh. Nah itu pasti nilainya 0 tuh ya. Nah itu tadi ya rekan-rekan kita Mas kasih. Fadri, Iya Bu, izin menambahkan. siap Ibu silakan Bu Kaprodi. Ya, teman-teman yang harus diingat, jadi berapapun jumlah hasil nilai tuton, teman-teman, walaupun teman-teman tuh nilai tutonnya 100, tetapi kalau skor ujian tidak sampai dengan 30%, jadi nilai akhir teman-teman tetap ya, rendah, pasti rendah, karena hanya ujian saja yang berkontribusi. Jadi itu yang harus teman-teman ingat. Jadi teman-teman rata-rata soal ujian kita itu adalah 45 soal. Jadi teman-teman harus menguasai, mampu menjawab sekitar 15 soal ya, 30%-nya. Itu yang harus teman-teman perhatikan ketika hendak ujian maupun dalam proses pembelajaran. Jadi kalaupun nanti misalnya komplain dengan tutornya, Bu, kok nilai tuton saya 99? Tapi kok saya dapat gitu, kenapa ya begitu? Nah, itu mungkin kalau di UO teman-teman bisa cek langsung ya nilai ujiannya berapa. Kalau nilai ujiannya tidak mencapai skor 30, cuma 24 atau 29, itu otomatis nilai akhir teman-teman itu Itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk mata kuliah berpraktik itu komposisinya kan tadi 60-40 ya. Jadi salah satu dari praktik ataupun ujian teman-teman salah satunya tidak ikut, itu otomatis nilainya Jadi kalau teman-teman nggak datang, nggak ikut tuton, ikut mengerjakan laporannya, tetapi tidak hadir ujiannya, maka itu otomatis nilainya Itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk menambah referensi, kita sudah punya laboratorium. Nanti Mas Padri atau Mas Amut bisa memperlihatkan website laboratorium kita. Jadi teman-teman bisa yang berpraktik bisa nanti di dashboard tutornya sudah tertaut alamat website lab kita. Di sana juga kita kasih contoh untuk beberapa hasil berpraktiknya, baik dari ada policy brief, ada laporan-laporan, kemudian juga ada artikel yang terkait dengan mata kuliah yang berpraktik dan yang berpraktiknya seperti itu. Demikian Mas Padri, terima kasih. Mas Fadri mau nambahin boleh? Oh boleh silakan Mbak Ambia. Ya, ada satu yang kurang tuh, yaitu mata kuliah praktik. Tadi kan sudah dibahas kalau berpraktik. Kalau ini praktik, di mana praktik ini seperti metode penelitian, itu kan pure nilainya diambil dari hasil laporan produk dari tutor ya, yaitu proposal begitu. Nah, di situ ada yang namanya wajib bimbingan. Ya, ada 3 kali apa 4 kali web, saya lupa. Itu wajib diikuti semuanya, karena kalau satu nggak diikuti maka itu yang mengurangi nilai teman-teman mahasiswa. Nah, ini sudah kejadian kemarin, banyak yang nilainya tapi pada komplain bilang kalau prodi atau UT itu tidak transparan. Padahal ternyata dia itu tidak mengikuti bimbingan. Misalnya tugas satunya tidak upload, walaupun tugas 2 sampai tugas 4-nya diupload. Nah, itu nggak boleh, semua harus dipenuhi. Maka kalau misalnya semua dipenuhi, baru dihitung bobot penilaiannya. Gitu, Mas Fadri, terima kasih.
Siap, wah semakin komprehensif lagi ya rekan-rekan mahasiswa tadi ya terkait dengan mata kuliah teori, mata kuliah praktik, berpraktik ya. Tadi sudah diberikan tips dan triknya dan bagaimana tadi komponen penilaiannya. Nah, tadi juga disampaikan ya Bu Kapro terkait dengan lab nih. Mungkin Mas Samud apakah mau ditampilkan nih Mas lab kita nih? Silakan Mas Ya, Samud. boleh. Sekilas saja teman-teman ya. Jadi di FISIP terutama teman-teman ya, di fakultas kita ya, itu sudah ada lab ya teman-teman. Jadi lab ini memang untuk mediasi ya teman-teman agar bisa belajar kayak gitu ya, mencari referensi yang dibutuhkan ya untuk menunjang tugas teman-teman ya. Saya akan coba share ya. Jadi teman-teman website utama itu di websitenya FISIP ya. Teman-teman bisa masuk ke fisip.ut.ic.id ya. Teman-teman masuk ke sini dulu ya. Nanti ada menu itu Lab Open Society namanya ya. Ini adalah lab punya FISIP ya. Di dalamnya ini ketika teman-teman klik ya, itu akan muncul ya lab per prodi ya. Dari prodi kita sampai ada prodi bisnis ya, lalu ada pajak, sosiologi dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, untuk prodi kita ini namanya Lab Public Administration and Governance ya. Jadi kita gabung sama labnya ilmu pemerintahan ya, prodi ilmu pemerintahan ya. Nanti teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, ini adalah lab punya kita ya, teman-teman. Nah, di sini ada terkait dengan sejarah tentang lab PAG ya, lalu ada latar belakang, tujuan, visi misi ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, di kita adalah yang lab PAG ya. Kalau yang lab Governance Center itu punya ilmu pemerintahan ya, kita yang lab PAG ini. Kita klik ya. Lalu di sini nanti teman-teman bisa melihat ya. Di sini ada struktur organisasinya ya. Lalu ada di sini ada contoh-contoh policy brief ya. Lalu ada webinar internasional ya. Di sini ada arsip-arsip kegiatan kita ya. Lalu ada arsip kegiatan praktik kerja kepegawaian ya. Lalu ada laporan-laporan kegiatan ya. Ini nanti teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya untuk dipelajari kayak gitu ya. Untuk artikel dan sebagainya memang kita masih proses pengisian ya. Jadi memang website ini masih proses penyempurnaan dari IT-nya FISIP ya. Jadi nanti kita sambil jalan akan melengkapi hal-hal apa saja yang memang perlu ada di website lab FISIP ini kayak gitu. Itu sih Mas Fari tambahannya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Samud. Nah, itu tadi rekan-rekannya sudah disampaikan ya secara komprehensif terkait dengan prodi ya. Jadi rekan-rekan tadi sudah mendapatkan informasi yang utuh gitu ya terkait apa saja yang ada di prodi, mata kuliahnya, terus tadi bagaimana cara membaca katalog dan lain-lain. Nah, ini karena berhubung waktu juga ya rekan-rekan nih saya lihat juga udah pukul 16.43. Nah, saya mungkin kasih kesempatan satu kali aja nih kalau ada yang pengen bertanya satu saja silakan di raise hand. Tapi kalau memang tidak ada berarti untuk kegiatan pada sore hari ini bisa kita tutupkan. Ada lagi mungkin rekan-rekan satu penanya terakhir. Silakan kalau ada di raise hand. Oke, saya hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ini kayaknya udah cukup ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, sebelum ini kita tutup, mungkin apakah ada closing statement dari Ibu Kaprodi? Silakan Ibu Kaprodi, Bu Eha. Ya, terima kasih banyak teman-teman, baik semua pemateri yang hari ini hadir dan juga semua mahasiswa saya, baik yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Kita berdoa semoga nanti proses tutorial dan ujiannya berjalan lancar dan teman-teman semua lulus mata kuliahnya dengan nilai yang baik dan lulus tepat waktu. Terima kasih banyak hari ini sudah bergabung dan hadir di kegiatan Sapa Prodi. Kita akan jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Demikian saya akhiri begitu Mas Padri. Sukses Siap. semuanya untuk kita. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Bu Kaprodi. Nah, rekan-rekan, tadi sudah diberikan closing statement oleh Bu Kaprodi. Nah, sebelum kita tutup secara resmi, kita foto bersama dulu ya rekan-rekan. Silakan untuk dibuka nih. Silakan open kameranya. Biar nanti terlihat nih ya kegiatan kita. Nanti akan kita posting nih di media sosial kita Atpus. Silakan. Untuk dibuka dulu. Silakan. Wah, Mbak Suci Mulya udah action nih tadi ya. Silakan di open kameranya. Yang bisa di open kamera ya. Silakan. Nanti akan dibantu oleh Tidak Mas bisa. Deka ya. Oh ya, tidak apa-apa Ibu. Yang bisa ya. Yang bisa silakan open kameranya. Ya, kami tidak bisa nih Pak. Ya, aman-aman Ibu. Tidak apa-apa. Oke, yang bisa ya silakan. Mas Deka dibantu ya untuk kita di foto. Oke, pertama silakan nih gaya Boleh, resmi Mas. dulu ya.
Gaya resmi dulu, anteng dulu kita, senyum. Baik Ayo Bapak Ibu, senyum. 1, 2, 3. Oke. Kedua kita akan salam ya UT ya. Jadi kita punya apa namanya salam UT. Oh, udah pada tahu semua nih. Coba-coba saya pengen lihat. Yang Mbak Atik tahu nggak yang dari UT Jepang? Gimana? Waduh, ajarin dong teman-teman, coba ajarin. Jadi Tunjuk gini ya dengan Mbak. kami yang tunjuk dengan kami yang Mas tidak bisa. ajarin. Oke, diajarin ya. Jadi tangan kanannya membentuk U, terus tangan kirinya seperti ini ditaruh di atasnya. Ya. Oke. Silakan. Oke Mas Deka, silakan ya boleh difoto. Senyumnya Baik jangan Bapak lupa. Ibu, saya pandu 1, 2, 3. Untuk slide kedua. Kasihan kami yang tidak bisa. Iya, nggak apa-apa Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Fadri. Oke, nah yang terakhir ini gaya bebas ya. Ekspresikan bagaimana Bapak Ibu menjalani hari ini ya. Apakah capek atau senang ya, atau nanti mau persiapan puasa, silakan diekspresikan rekan-rekan. Oke. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Fadri. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Deka ya. Yaitu tadi Ya, ya sama-sama. rekan-rekan, ya kegiatan kita dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Sapa Prodi Atpu 2026 dengan tema Atpu Unggul dalam bidang kajian kebijakan dan kelembagaan publik. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan saya sedikit pantun ya. Tadi udah dibuka pakai pantun, sekarang penutupan juga pakai pantun. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di pohon kelapa. Terima kasih atas kebersamaan dalam kegiatan Sapa Prodi hari ini. Semoga Atpu semakin unggul dalam kajian kebijakan dan kelembagaan publik untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kembali Pak. Selamat sore kasih, untuk kita Bapak. Terima semua. kasih Bu Felicitas. Wah, sudah terlihat nih Ya, kameranya. kembali. Semangat ya rekan-rekannya untuk memulai nanti kegiatan Iya, kita ya, semangat perkuliahan. Pak. Semangat selalu. Terima Iya, kasih banyak ya rekan-rekan. iya. Saya ucapkan juga Izin Kak, pamit duluan Kak, izin pamit. silakan Bapak Ibu ya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa ya bagi yang Pamit menjalankan. Pak. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Oke, Invite silakan. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin pamit undur ya itu Bapak keluar Ibu ya. lagi. Saya untuk live Zoom-nya. Terima kasih. Dadah, rekan-rekan. Dadah semua. See you.